Ya. Ya, jadi bahasan kita tentang teorema Taylor gitu ya. Nah, terutama ini dengan turunan kedua ya, bisa diperluas ke turunan selanjutnya ya. Nah, jadi yang kita perhatikan bahwa ini turunan yang sudah kita tunjukkan bahwa apa yang kita sebut sebagai turunan menggunakan ya. Ini share screen-nya masih di share screen-nya masih di screen-nya masih di Taylor formula sekarang. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baru kelihatan. Sebentar, saya juga lupa. Saya mesti ganti jaringan. Jaringan saya juga agak lambat kalau jam begini. Saya mesti tukar. Sudah kelihatan sekarang screen-nya? Teorema Taylor. Oke. Nah, waktu itu kita pernah membahas tentang bahwa tentang turunan kan interpretasinya paling awal itu kemiringan dari garis singgung ya. Dan si garis singgung itu adalah aproksimasi best approximations. Jadi aproksimasi terbaik secara afin. Ya. Nah, yang afin itu apa? Afin itu bentuknya ini. Ini yang afin. Sebentar saya. Oke. Nah, ini yang afin. Ya, ini kan persis persamaan garis singgung ya. Y tambah ini turunan kemiringan kali X kurang X0. Oke, ya 0. Itu ke. Nah, apa yang kita dapatkan waktu itu? Bahwa dengan hampiran itu kita dapatkan bahwa selisihnya, errornya itu orde O kecil gitu ya, O kecil dari X kurang X0. Ya, apa artinya? Bahwa errornya ini dibandingkan dengan X min X0 itu jauh lebih kecil. Itu istilahnya hampiran yang baik, ya, bahwa errornya lebih kecil dibandingkan dengan O-nya ini nih. Oke, nah itu maksudnya. Dan ada satu lagi bahwa hampiran orde 1 ini maksudnya bahwa si hampiran, kalau ini kita sebut sebagai G1, nah maka G1X kalau kita di X0, kita hitung di X0, kita lihat substitusikan X dengan X0, maka ini jadi 0. Suku kedua ini jadi 0. Yang tertinggal adalah ini. Ya. Nah, jadi maksudnya bahwa di X0 ini errornya 0, jadi tepat sama. Di sekitarnya errornya itu lebih kecil dari jauh lebih kecil dari X min X0. Oke. Jadi hampiran orde 1 adalah bahwa ya, fungsinya sendiri di sini sama. Oke, nah itu orde 1. Nah, jadi kita inginkan adakah apa kita bisa membuat hampiran yang lebih baik tidak? Misalnya yang orde O kecilnya ini kuadrat. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat itu, mendapatkan itu, kita sebut yaitu polinom degree ordenya orde 2 ya. Dan seterusnya, orde 3, orde 4. Ya. Nah, jadi yang kita tahu
dari teorema Taylor, kalau kita mencari Taylor kan seperti ini ya. Fx0, jadi x digitar x0, f asen x0 ini, tambah setengah turunan kedua, x0 kali ini. Ya. Ini kita selalu gunakan ini, hampiran Taylor. Nah, ini kita sebut sebagai, ini G2 kita. G2X. Ya, nanti kita habis lagi, kita mau tunjukkan itu. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa ini adalah katakanlah persamaan kuadrat fungsi kuadrat terbaik gitu ya, yang menghampiri G2, menghampiri F di sekitar X0. Jadi kita dengan ini best approximation F at X0 by polynomial degree at most 2. Gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan di sini? Kita lihat juga bedanya dengan ini adalah tambahan suku ini setengah. Nah, kalau kita lihat G2X0, kalau di sini substitusikan X0, maka ini hilang, tinggal Fx0. Oke, jadi ininya sama, ini terpenuhi juga oleh G2. Kemudian nanti kita coba turunkan, substitusikan juga dengan X0. Oke, kita lihat juga, memang ini akan sama nilainya. Oke, jadi turunan pertama, turunan keduanya akan sama. Oke. Nah, yang mau ditunjukkan adalah, oke, apakah error yang didapatkan ini? Jadi, apakah errornya adalah O kecil X min X0 kuadrat? Oke, itu yang mau ditunjukkan. Nah, ini kita gambarannya bahwa ini F-nya. F-nya itu yang ini. Digambarkan. Jelas ini, oh ya, ini ya. Kemudian di sini X0-nya. Oke. Nah, kemudian ini adalah hampiran afin, hampiran oleh garis singgung. Di sini nilainya sama. Ya. Oke, kemudian ini adalah hampiran kuadratik. Ini nilainya di sini sama. Oke, nah memang akan sulit dilihat di sekitar X0 ya, menunjukkan bahwa G2 ini adalah hampiran yang lebih baik dibandingkan hampiran ini. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat itu harus ditunjukkan lewat ini, O-nya ini. Kalau afin O-nya kan ini pangkat 1, ini pangkat 2. Ya. Jadi ini bukan untuk yang besar-besar, X0 yang jauh dari X0, tapi untuk yang dekat. Tentunya kalau jauh lebih kecil dari 1, X min X0 kuadrat itu lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan X min X0 pangkat 1. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa hampiran kuadratik ini adalah hampiran yang lebih baik dibandingkan hampiran ordil 1. Oke, nah itu ya Nadia. Pak, maaf, kursornya nggak kelihatan, Pak. Kursornya nggak kelihatan? Oh, oke. Iya. Kalau begini kelihatan nggak? Coretan saya bisa kelihatan? Kalau coretan kelihatan, Pak. Kursornya nggak. Oh, kursornya ya nggak? Oke. Iya. Jadi pas Bapak nunjuk, nggak tahu yang mana. Oke, nggak keluar ya. Oke, saya menghindari nunjuk deh kalau gitu ya. Nah, jadi saya hanya menunjukkan bahwa di sini
bahwa hampiran oleh affin ini, hampiran oleh kuadratik, kelihatan ya oleh G2 ini errornya jauh lebih kecil oleh hampiran affin untuk X di sekitar X0, di dekat-dekat X0. Itu aja saya sampaikan. Oke. Jadi oke. Ya. Nah, jadi sekarang ini teoremanya, ini mau kita buktikan di sini. Ini enggak nyambung kan? Kita buktikan ini. Teorema Taylor ini. Salah saya. Kenapa ini? Salah. Nah, ini kok. Oke. Jadi mana? Ya, salah. Ya, ini kita kembali ke sini. Ke order capture. Bentar. Ini kalau udah siang gini saya tadi lupa mau mereset komputer sebelum dipakai online. Jadi case-nya sudah agak penuh, jadi agak susah pindah-pindahnya. Oke. Akhirat Taylor. Dan loh, bawah sedikit. Ya. Oke. Ya, apa-apa. Dia rapikan lagi. Oke, gimana kita buktikan ini? Ya, jadi kita akan tunjukkan bahwa fungsi kuadratik yang didefinisikan seperti ini, fx0 tambah fx x0 x0 ini hampiran order 1. Ini lagi 1. Ya, kita tambah dengan ini. Suku kuadratik ini setengah turunan kedua x0. Oke. Nah, yang akan ditunjukkan bahwa selisih ini, error ini, oleh hampiran ini adalah O kecil X min X0 kuadrat. Ya. Asumsinya bahwa F ini harus C2, jadi turunan keduanya kontinu. Jadi di mana kita menggunakan kekontinuannya. Ini saya suka pakai epsilon delta aja ya, jadi tidak pakai seper N, seper M gini ya. Jadi maksudnya gini. Jadi untuk setiap epsilon, untuk setiap error positif,
Saya epsilon positif di sini terdapat delta gitu ya, sehingga ini kurang dari delta, sehingga ini kurang dari, saya bisa buat ini epsilon kurang deltanya ini x min x0 ini kurang dari epsilon per apa per delta kuadrat itu ya nanti. Jadi errornya ini kecil, kuadratik. Oke, dengan demikian ini menyimpulkan bahwa ini O kecil dari. Oke, nah jadi kita lihat buktinya. Pertama yang kita perhatikan bahwa ini bahwa sekarang G2X0. G2X0 ini nilainya kayak masukkan X0. Ini adalah Fx0. Ini masukkan X0, jadi ini akan hilang ya, 0. Ini juga masukkan substitusikan X0, itu akan hilang. Jadi ini kita dapat. Nah, sekarang kalau G2 aksen X0. Oke. Oh, kita hitung aja di sini cepat. G2 aksen itu adalah turunan, ini konstan, ya dibilang. Ini turunkan terhadap X, ini kan koefisien ya, ini kan suatu bilangan. Nah, jadi turunan ini sudah, turunan ini tinggal ini. F aksen X0 ditambah setengah ini konstan. Kali 2 X min X0. Oke, ini turunan pertamanya. Jadi begitu kita substitusikan X0 di sini, maka yang didapat adalah F aksen X0 ditambah di sini substitusikan X0, ini kan hilang juga. Jadi kita sama dengan ini. Lebih lanjut, kalau kita hitung turunan kedua, keduanya ini kan hilang sudah ya, kita dapat F aksen double aksen X0 kali sudah ini kan X kali X0. Oke, nah jadi di turunan keduanya adalah ini turunan kedua. Oke, jadi bahwa nilai F sampai turunan keduanya di X0 itu beridet dengan G. Dan itu juga yang mengartikan turunan ini adalah, aproksimasi inilah order 2. Sampai order turunan kedua itu eksak. Oke. Nah, kemudian log itu kita definisikan, kita buat fungsi baru. F ini adalah F dikurang G2. Ya. Oke, selisihnya jadi ya. Nah, selisihnya kalau kita bayangkan kalau F-nya sudah ditulis dalam deret Taylor, maka selisihnya adalah yang suku orde tingginya, suku orde 3, 4 selanjutnya. Ya. Oke. Dan tidak ada suku pertama konstannya, turunan pertama, turunan kedua, kuadratnya tidak ada. Ini yang kita lihat di sini. Maka F di X0 karena sifat ini, yang ini, maka ini sama, ini tidak, ini sama, ini sama, ini sama, maka yang ini akan 0. Oke. Kemudian F aksen X0 juga 0.
F double aksen X0 adalah 0. Ya. Oke, dan lebih lanjut di sini F itu C2. Ya, G-nya 2C2. Kenapa C2? Oh, polinom kok. Ya. Itu karena keduanya kontinu. Jadi C2, C2. Nah, ini lebih lanjut. F juga C2. Nah, jadi sekarang kita ambil epsilon positif. Ini apa yang akan ditunjukkan? Kan Fx dari kurang 0 kuadrat kali epsilon berapa gitulah, nanti kita lihat. Oke, nah dengan demikian bahwa F ini selisih ini, jadi errornya gitu ya. Ini adalah karena C kali ini adalah order X min X0. Jadi O X min X0. Oke. Nah, jadi sekarang gimana kita dapat itu? Oke, kita kembali ke sini. Sekarang kita tetapkan X gitu ya. Jadi ambil misalkan X, ambil X dekat ini. Nah, nggak jauh dari sini, ini tidak terlalu jauh dari X0. Oke, dan kita coba hitung Fx. Fx ini kita estimasi. Nah, ini kan bisa ditulis begini ya. X kurang F0. Kenapa ini kan, maaf, X0. Ini kan 0. Nah, jadi sini karena F-nya ini C2, ya, kalau C2 maka C1 ya. C1 maka ini bisa kita turun di suatu titik, katakanlah X1, X kurang X0. Ya. Untuk suatu X1 di antara X dan X0. Itu ya. Nah, kemudian dengan apa nih? Tentunya ini teorema nilai rata-rata. Ya. Nah, sekali lagi kita gunakan teorema nilai rata-rata untuk mengestimasi ini. F aksen X1. Oke, F aksen X1 ini bisa kita tulis sebagai X1 dikurangi, maksudnya sama, karena F-nya itu C2, maka F aksen itu C1. Di sini, karena F aksen adalah C1. Jadi kita tahu, ini kan 0. Dari asumsi ini. Kita tulis, kalau begitu ini dengan TNA lagi. Ini bisa ditulis sebagai F turunan kedua aja sekarang. 2 X 1 kurang X0 untuk suatu X2 di antara X1 sebentar, ada error.
Entah kenapa thing error 103. Oke, lagi. Untuk suatu X2 di antara 1 dan X0. Oke. Nah, jadi sekarang kita gabungkan informasi dari dua hal ini. 1 dan 2. Fx ini sama dengan F1 X1 X min X0 dan X aksen satunya diganti oleh ini. X0 X kurang X0. Oke. Dan yang ini situasinya kayak seperti begini. Nah, katakanlah ini X, ini X0 gitu ya. X1 ada di antara X1 dengan X0. Jadi ini X1. Sementara X2 itu berada ya ini X, X0, X1, dan X2 di antara X0 dan X1. Jadi X2 di sini. Oke. Nah, jadi ini akan lebih kecil dari X2. Nah, sini X1 yang besar aja, jadi X0. Diambil yang besarnya. Ini. Nah, kalau begitu tinggal kita coba batasi ini. Nah, kenapa kita bisa batasi? Ingat, F2 itu continue, turunan kedua. F double aksen itu continue. Kenapa? Karena F-nya C2. Ini dari kontinuitas. Nah, jadi untuk kita artinya ini turunan keduanya kan begini ceritanya. Dan continue. Maka X2. Ini kan 0. Ya. Jadi ini sebetulnya X2 ini. Ya. Ini akan bisa dibuat lebih kecil dari jika X dibuat kecil juga. Kecilnya seberapa gitu ya. Nah, jadi sekarang oke, karena kita sudah fix nilai X-nya, fix tapi sembarang gitu ya ini. Tadi mana ya kita X-nya? Mana tadi kita? Ini. Tetapkan X. Fix tapi sembarang. Maka sekarang kita pilih delta positif sehingga jika
X kurang X0 kurang dari delta, maka F aksen X2 ini kurang dari katakanlah epsilon per X min X0 kuadrat. Oke. Oke, nah jadi sekarang ya apa yang kita dapatkan? Kurang dari nah, kurang dari udah. Nah, karena kita yang atas, kembali ke atas ini. Apa? Ini sih udah dapat, ini udah oke, jadi bisa dibuat kecil. Jadi kita kembali ke yang ini. Ya, jadi akan lebih kecil dari epsilon per X min X0 kuadrat. Jadi ini adalah selisih antara selisihnya kecil. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa selisih ini itu F kurang G2 ya. Ini sama dengan O kecil dari X kurang X0 kuadrat. Oke, jadi ini bukti dari teorema itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi aplikasi ini 2 kali. Nah, untuk yang umumnya saya tunjukkan ini aja. Oke. Nah, tapi lihat ini bagaimana kita menggunakan ini teorema nilai antara beberapa kali, 2 kali teorema nilai antara. Nah, sekarang proses ini bisa kita lanjutkan. Jadi aproksimasi orde 3 dengan kubik, aproksimasi orde 4 kuartik gitu ya, dan selanjutnya. Nah, ini yang teorema Taylor yang umum. Jadi kita buat polinom orde n yang menghampiri F di sekitar X0. Ya. Fx0 ini yang mencakup suku-suku yang depan, suku-suku orde sebelumnya, ditambah dengan ini. Ini disebut ekspansi Taylor dari F di sekitar X0. Oke, nah kalau begini kita asumsikan sekarang kita akan perlu turunan pertamanya, turunan ke n-nya kontinu. Ya, jadi sekarang C, ini F-nya terus Cn. Oke. Nah, jadi teoremanya akan seperti ini. Teorema Taylor, F-nya itu Cn, jadi turunan ke n-nya itu kontinu di suatu neighborhood dari lingkungan dari X0, maka selisih ini errornya, error hampiran F oleh polinom orde n yang ini adalah O kecil X kurang X0 pangkat n. Nah, nanti kita lihat bahwa sebagai hampiran orde n, jadi nilai-nilai turunannya di X0, turunan Tn X0, T aksen X0 sampai turunan ke N plus 1 itu akan sama dengan. Jadi yang berbeda yang di turunan ke N-nya nanti.
Sampai N malah. Itu. Jadi langkahnya seperti tadi, persis. Cuma teorema nilai antaranya dilakukan ya N plus 1 kali. Ini kita lihat bahwa dari turunan ke 0, sampai turunan ke N, ini nilainya sama. Jadi eksak di X0 sampai turunan ke N. Oke, ini akan tunjukkan caranya tadi sama, ini lakukan TNA 1 kali, TNA 2 kali, TNA berapa kali sini. Turut-turut. Oke, argumen juga persis seperti tadi di sini. Ya, ini. Oke, ya, itulah bukti dari teorema Taylor. Nah, jadi betapa kita menggunakan notasi ini, orde ini. Ya, jadi itu kepentingannya notasi orde itu. Oke. Nah, dengan itu saya tunjukkan ini aja. Gimana kita menggunakan ini? Contohnya, kita menggunakan Taylor ini untuk membuktikan L'Hopital ini, aturan L'Hopital, ya, yang ikut di analisis real pernah lihat bukti L'Hopital yang panjang, ya, pakai teorema nilai antara. Ya. Ini coba kita menggunakan Taylor. Oke, nah ini kasus 0/0 ini. Ini kasus 0/0. Nah, ini kasus 0/0. Bentar. Dalam tanda kutip aja ya. Ini f x0-nya 0, f gx0-nya 0. Jadi kalau dilimitkan, kalau disubstitusikan begitu saja ini 0. Oke, jadi ini adalah 0. Dan ini juga 0. Oke, nah ini gunakan hampiran orde 1 ya. Hampiran orde 1 untuk F. Jadi ini adalah hampiran affin, Fx0 tambah F aksen X0, X0, ditambah ordenya, sisanya errornya. Ya. Errornya sebagai hampiran orde 1, ini O kecil X min X0. Oke. Begitu juga dengan Q. Karena Fx0 dan Gx0-nya 0, maka yang tersisa adalah ini. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Oke, kita misalkan ini tidak 0. Kalau 0, jadi nanti kalau ternyata masih 0/0, jadi harus dilakukan lagi, diturunkan lagi. Tapi sekarang andaikan ini tidak 0. Ini, misalkan ini tidak 0. Misalkan. Tidak 0. Oke, lalu kita bagi dengan X min X0. Atas bawah. Kalau kita bagi dengan X0, apa yang terjadi? Oke, kita bagi X0, sekarang X0, X min X0-nya di sini hilang. Ya. Dan ini kurang X0, dibagi dengan X min X0. Oke. Nah, dibagi dengan X0, ini ordenya dia tinggal orde 1. Orde 1 ini yang terbatas. Ya. Nah, apa artinya di sini? Orde 1 ini akan menuju 0 untuk X menuju X0. Ini juga akan menuju 0 untuk X menuju X0. Oke, nah jadi kalau sekarang kita limitkan,
Oke, ini limit. Yang tersisa ini menuju 0, ini menuju 0, jadi yang tersisa adalah yang ini. Ya. Itulah aturan L'Hopital. Nah, jadi ini Anda kalau yang sudah pernah kuliah analisis Steele dan melihat bukti aturan L'Hopital untuk kasus 0/0 yang dulu dilakukan dengan teorema nilai antara, ini bisa juga kita lihat ini dengan lebih mudah gitu ya, lebih natural kita dapat. Oke, kira-kira itu. Ini kalau kita pakai yang lebih tinggi ordenya, menggunakan orde 2, sama aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini contohnya. Oke, jadi ini akhir dari bagian bab diferensiabilitas ini. Jadi lain kali kita akan mulai dengan bab berikutnya, yaitu integral. Oke, ada pertanyaan? Ya, Abdillah. Saya bertanya Pak, terkait Ya. bukti dari teorema yang tadi yang di OneNote itu. Ya. Ada bagian yang masih belum yakin. Ya, yang mana? Bagian mana? Ke atas. Yang ke atas lagi Pak. Masih ke atas. Ini udah di awal nih. Nah, yang fx sama dengan f aksen x1 kali x min x0. Apa? Fx. Turun di bawah ini. Di bagian mana? Di bagian definisi. fx sama dengan f aksen x0 dikali sekian. F aksen. Oke, sorry. Terlalu ke atas. Terlalu ke atas, Pak. Ini? Atau yang mana? Di bawah lagi, Pak. Di bawah. Oh, Pak. Saya sudah paham, Pak. Saya tadi ingin menanyakan. Saya tadi ingin menanyakan fx sama dengan f aksen x0 dikali x min x0, kenapa kok nggak ada plus f x0 ya, Pak? Nah, ternyata Sebentar, itu baris yang mana tuh? Misalkan epsilon positif itu di atasnya atau di bawahnya? di bawahnya, Pak. Di bawahnya. Oke, fx sama dengan ini f aksen x1 kali ini. Yang itu? Siapa TNA? yang itu, Pak? Ya, oke. Yang persamaan 1. Ya, oke. Nah, ini fx ini kan bisa ditulis begini, fx dikurangi fx0. Karena fx0 ini, kapital fx0 kan sudah 0 ya. Nah, kenapa saya nulis begini? Ditambah, saya nambahkan aja sesuatu yang artifisial. Supaya menunjukkan bahwa ini selisih. Bahwa ini adalah suatu selisih. Ya. Teorema nilai antara itu kan ceritanya begitu. Bahwa selisih nilai f bisa dituliskan sebagai satu nilai turunan dikalikan selisih X. Kan? Turunannya apa? Turunan di mana? Oh, turunan di suatu titik di antara X. Di antara selisih X. Oke, nah itulah yang kita dapatkan di ruas kanannya.
Jadi itu adalah F aksen dari X1 kalikan dengan selisih X, X kurang X0. Nah, X1-nya di mana? X1-nya harus ada di antara X dengan X0. Suatu titik. Kita belum tahu di mananya, tapi di antara X dengan X0. Oke, sampai situ? Oh, jadi nanti ini sebenarnya foreshadowing teorema Taylor yang nanti suku Oh, sukunya ini yang terakhir itu di antara X dengan X0. ini bukan teorema Taylor, teorema nilai antara. Saya agak ke bawah, saya nyoret-nyoret dikit di bawah ya. TNA kan begini. Jadi jika F-nya anggota C1 gitu ya, di A, di AP gitu ya. Nah, kita kalau menghitung selisih ini, selisih nilai F gitu ya, ini bisa ditulis sebagai dalam selisih X tadi, selisih X-nya, selisih ini dikalikan dengan F aksen suatu alfa gitu ya, turunan. Alfanya ini nih, suatu alfa di antara X dan Y. Ini bukan hampiran Taylor, bukan apa. Ini X, ini teorema nilai antara. Oh iya Pak, itu bukannya teorema nilai rata-rata ya Pak? Maaf. Antara. Salah saya. TNR. Mau, oke, betul. Anda betul. Ini TNR. Nah, saya salah. Satu huruf. Betul. Sorry, dari tadi saya ngomong teorema nilai antara. Ini kita hapus TNR. Oke, sorry. Betul, TNR. Nah, ini kira-kira itu. Jadi 2 kali TNR. Sama juga dari yang umumnya juga tadi lakukan TNR N kali didapat kesimpulan yang sama. Betul. Makasih Abdillah. Ada lagi? Baik, saya sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya stop di sini. Stop share dan stop rekamannya dulu. Oh, ini mau disuruh share. Terima kasih.